Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami, Radio Jampang. Belakangan ini, jagat maya dihebohkan dengan berita rencana Indonesia mengakuisisi kapal perang baru berdesain Inggris. Nilainya fantastis, puluhan triliun rupiah. Tapi, yang lebih bikin ramai adalah narasi bahwa Indonesia seolah-olah membegal atau menyingkirkan kapal terbaik dari Turki. Wah, benarkah begitu? Mari kita bedah dengan kepala dingin. Pertama, mari kita pahami konteksnya. Indonesia berada di jalur laut tersibuk di dunia, dengan dinamika keamanan kawasan yang terus meningkat. Banyak kapal perang kita sudah berusia tua, jadi modernisasi armada itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Kita butuh kapal multiperan yang bisa menangkal serangan udara, kapal selam, dan bertempur di permukaan laut. Nah, disinilah kalkulasi strategis dimulai, bukan soal emosi atau suka-sukaan. Lalu, kenapa Inggris? Desain kapal perang modern dari Inggris itu terkenal punya beberapa keunggulan. Platformnya sangat stabil untuk laut lepas. Sistem tempurnya sudah terintegrasi dengan standar NATO, dan desainnya fleksibel untuk dimodifikasi sesuai kebutuhan kita. Angka puluhan triliun itu juga bukan cuma untuk beli kapalnya saja, tapi biasanya mencakup paket lengkap, transfer teknologi, sistem persenjataan, sensor canggih, hingga dukungan jangka panjang. Nah, sekarang soal narasi membegal kapal Turki, ini agak kurang tepat. Turki dan Inggris itu bermain di segmen yang berbeda. Turki memang jago dalam membuat fregat atau korvet yang efektif dari segi biaya, cepat dan lincah dalam ekspor desainnya. Sementara Inggris lebih unggul dalam desain kapal untuk samudera luas atau Blue Water Navy, yang modular dan mudah diintegrasikan dengan berbagai sistem tempur barat. Jadi, ini bukan soal merebut, tapi memilih platform yang berbeda untuk kebutuhan yang berbeda pula. Indonesia justru sering mengombinasikan desain dari luar, produksi di dalam negeri, dan sistem tempur dari berbagai negara. Ini praktik yang sangat wajar di dunia pertahanan. Salah satu faktor kunci yang sering dilupakan adalah transfer teknologi dan pemberdayaan industri dalam negeri. Setiap proyek besar seperti ini selalu punya tujuan untuk membangun kemampuan nasional. Indonesia pasti memilih skema yang memungkinkan pembangunan kapal di galangan lokal seperti PT PAL, membuka alih teknologi, dan meningkatkan keahlian jangka panjang industri pertahanan kita. Jika desain Inggris dinilai lebih matang dan terbuka dalam skema ini, maka pilihannya menjadi sangat logis secara industrial. Terakhir, ini juga soal politik luar negeri. Bebas aktif, menggandeng Inggris, bukan berarti kita meninggalkan Turki. Justru dengan diversifikasi pemasok, kita mengurangi risiko embargo di masa depan, memperluas kemampuan interoperabilitas dengan banyak negara, dan memperkuat posisi tawar Indonesia. Negara besar pun melakukan hal yang sama. Jadi, sebutan kalap atau membegal itu lebih cocok jadi judul berita sensasional. Yang sebenarnya terjadi adalah respons cerdas atas dinamika keamanan, upaya modernisasi armada, dan strategi membangun industri pertahanan nasional. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan dari mana asal kapalnya, tapi siapa yang menguasai teknologinya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.